Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa sajakah tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar cabang iman yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dalil nakli cabang iman yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh-contoh perilaku yang mencerminkan cabang iman yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang keempat, peserta didik dapat menerapkan cabang iman yaitu menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud dalam berbagai aspek di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah dan juga ifah. Muru'ah artinya kedewasaan yang sempurna. Menurut Al-Mawardi, yaitu muru'ah yaitu memperhatikan keadaan sehingga mengambil sikap yang tidak terlihat buruk maksud atau tujuannya dan tidak dijela. Kemudian yang ifah yaitu artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Ifah juga dapat dimaknai sebagai memelihara atau menjaga diri dari segala tuduhan dunia yaitu fitnah. Dalil nakli mengenai sikap menjaga kehormatan terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 35 yang artinya sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Untuk mereka, Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Muru'ah atau menjaga kehormatan dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, muru'ah terhadap diri sendiri. Sebagai seorang muslim, janganlah kamu melakukan sesuatu pada saat sedang sendirian, yang mana apabila ketika kamu melakukannya di hadapan orang banyak, maka akan menyebabkan malu. Kemudian tingkatan muru'ah yang kedua yaitu muru'ah terhadap sesama makhluk. Ini dapat dilakukan dengan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Kemudian tingkatan muru'ah yang ketiga yaitu muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muru'ah terhadap Allah misalnya seperti munculnya rasa malu terhadap Allah karena Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi kita pasti akan selalu berhati-hati dalam bertindak karena kita merasa bahwa Allah itu Maha melihat. Allah mengetahui apa yang kita lakukan sekalipun orang lain tidak mengetahuinya. Selanjutnya yaitu muru'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memakai pakaian yang sopan, pakaian yang menutup aurat, dan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menjauhi zina. Kemudian yang ketiga, tidak memakan atau meminum minuman yang tidak halal. Yang keempat, menggunakan harta miliknya untuk kebaikan. Seperti contohnya membantu orang yang sedang kesusahan, bersedekah, dan lain-lain. Yang kelima, tidak menyalahgunakan jabatan. Topik selanjutnya yaitu ikhlas. Ikhlas berasal dari kata kholaso yang berarti murni, tidak kecampuran, bersih, jernih, suci dari campuran dan juga pencemaran. Dalam pendidikan akhlak kepada diri sendiri, ikhlas merupakan salah satu karakter yang harus diterapkan karena ikhlas memainkan peran yang sangat penting dan mengacu pada kesungguhan hati seseorang dalam menjalankan tindakan-tindakan baik
tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Dengan kata lain, ikhlas adalah sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan tidak mengharap sesuatu apapun kecuali ridho Allah. Dalil nakli mengenai ikhlas terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 2. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan hak, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya mereka disuruh bersikap ikhlas kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terbuka. Selain itu, juga membersihkan amalan-amalannya dari paham syirik dan diperintahkan untuk mendirikan sholat dan juga membayar zakat. Kemudian ciri-ciri ikhlas menurut Imam Zunnun. Yang pertama, tidak mengharapkan pujian atau hinaan dari orang lain. Jadi, kita melakukan perbuatan itu murni karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, memandang hakikat perbuatan sebagai perintah Allah. Kemudian yang ketiga, tidak mengingat tentang pahala suatu perbuatan. Yang selanjutnya yaitu manfaat ikhlas. Yang pertama, mendapat jalan keselamatan. Keselamatan dari mana? Yaitu dari bahaya dunia. Kemudian yang kedua, terbebas dari kesedihan di dunia. Kemudian yang ketiga, terbebas dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, terhindar dari gangguan setan. Topik selanjutnya yaitu malu. Malu berasal dari kata al-haya atau istihya yang artinya hidup. Imam An-Nawawi berkata bahwasanya hakikat dari haya adalah akhlak yang muncul dari dalam diri untuk meninggalkan keburukan, mencegah diri dari kelalaian dan penyimpangan terhadap hak orang lain. Dasar nakli dari sikap malu ini diriwayatkan dari hadis Imam Bukhari, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat pemalu, melebihi pemalunya seorang anak gadis yang ada dalam pingitannya. Adapun pembagian malu yaitu yang pertama, malu kepada Allah. Orang yang memiliki rasa malu kepada Allah, maka ia akan selalu berhati-hati dalam bertindak, karena ia merasa bahwa Allah Maha melihat apa yang dia lakukan di dunia ini meskipun orang lain tidak mengetahui. Kemudian yang kedua, malu kepada sesama manusia. Seperti contohnya kita malu untuk berbuat buruk kepada manusia dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, malu kepada diri sendiri. Topik selanjutnya yaitu zuhud. Zuhud merupakan ketidaktertarikan terhadap sesuatu dan juga meninggalkannya. Dalam hal ini yang dimaksud ketidaktertarikan terhadap sesuatu yaitu ketidaktertarikannya terhadap dunia. Zuhud diartikan meninggalkan dunia dan menganggap dunia adalah hal yang hina. Jadi orientasi manusia hidup di dunia ini semata-mata bukanlah untuk mencari hal-hal yang bersifat duniawi. Seperti itu. Kemudian dalil mengenai zuhud terdapat dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dengan demikian, maka zuhud bukan dilihat dari pakaian atau harta yang dimiliki. Bukan berarti kalau orang zuhud itu pakaiannya pakaian lusuh dan hartanya itu juga minim atau nol, bukan ya. Jadi zuhud itu sebagaimana ia memperlakukan dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Seperti misalnya berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, berlomba-lomba untuk beribadah,
dengan tujuan semata-mata hanya untuk Allah. Baik, itu saja topik pada video pembelajaran kali ini. Mari kita tarik kesimpulan. Yang pertama yaitu menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan berasal dari bahasa Arab yaitu muru'ah dan juga ifah. Maksud dari menjaga kehormatan yaitu menjaga harga diri, nama baik, dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat, dan harga diri manusia. Kemudian ikhlas, yaitu suatu upaya untuk memurnikan hati sehingga hati hanya terarah kepada Allah. Contohnya seperti melaksanakan perintah-perintah Allah semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malu. Malu merupakan sifat yang penting untuk dimiliki oleh manusia. Karena hakikat dari haya sendiri merupakan akhlak yang muncul dari diri untuk meninggalkan keburukan, mencegah diri dari kelalaian, dan juga penyimpangan terhadap hak orang lain. Kemudian zuhud, yaitu meninggalkan perkara yang dapat menjauhkannya dari jalan Allah, yaitu dengan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama dalam kehidupan. Sekian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.